Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian, mari kita mulai dengan menyiapkan kelas. Silakan kita kelas siapkan dan berdoa seperti pertemuan besok. Siap, gerak. Para Pak Guru hormat, gerak. Apa menaruh? Ini medianya nomor 1 kok. Siap, gerak. Para Pak Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siap. Kita akan belajar tentang materi konflik dalam kehidupan sosial. Silakan membuka buku kamu pada halaman 119. Baik anak-anak sekalian, pada halaman 119 materi kita adalah konflik dalam kehidupan sosial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai hal, ada mobilitas sosial, dampak, pengaruh, kemudian keragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian apa tujuan kita mempelajari konflik sosial ini dalam kehidupan sosial? Yang pertama adalah tujuan pelajaran kita menjelaskan pengertian konflik dengan benar, kemudian menguraikan faktor-faktor penyebab konflik sosial dengan benar, kemudian menganalisis akibat konflik dengan benar. Kemudian yang keempat, menganalisis cara menangani konflik dengan benar. Terakhir, terampil peserta didik itu mempresentasikan hasil kerjanya dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita yang kita capai pada hari ini. Selanjutnya anda sekalian, apa manfaat kita belajar tentang materi ini? Nah, manfaat kita belajar materi tentang konflik dalam kehidupan sosial ini adalah banyak hal. Karena setiap kita manusia yang melakukan interaksi sosial akan muncul perbedaan. Ya, salah satu perbedaan itu akan mempengaruhi munculnya konflik. Seperti kamu di rumah sekurang-kurangnya bertengkar dengan adik, bertengkar dengan kakak, itu konflik dalam ukuran kecil. Atau berbeda pendapat dengan teman di kelas, itu konflik. Nah, makanya adalah bagaimana kita memanajemen konflik ini agar tidak menjadi besar. Itulah manfaat kita belajar pada hari ini. Baik anak sekalian, kalau tujuan dan manfaat kita pahami, silakan mau lihat video yang akan Bapak putar ini. Ada 2 film besar. Kita mulai dari materi yang paling kecil videonya, itu menyangkut tentang sebuah peristiwa. Sebelum itu, tolong kamu salin soal nomor 1 di buku latihan dulu. Nomor 1 saja. Oke, siap. Makanya jangan lupa. Nomor 1. Ya, ya, di buku latihan. Harus ya. Sekarang nomor 1 saja dulu. Yang soal itu, penugasan bukan petunjuknya. Perhatikan gambar ini. Ya, perhatikan gambar itu tugas Pak. Ya, Pak. Perhatikan. Ya Allah, perhatikan gambar. Orang itu gimana?
Berdasarkan pengetahuan perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh, peristiwa apakah ini? Di berdasarkan gambar di bawah itu peristiwa apa itu? Nanti dijawab setelah kita menonton videonya. Mengapa mahasiswa menduduki gedung parlemen tersebut? itu juga ditanya Pak? Ya. Bagaimana akhir dari peristiwa ini? Jelaskan. Setelah nanti kita menonton baru akan kita jawab. Mahasiswa apa Pak itu? Menduduki gedung. Ya. Mengapa mahasiswa menduduki gedung parlemen tersebut? Parlemen. Dan bagaimana akhir dari peristiwa ini? Gitu ya. Silakan disalin. Apa? Beko lu. Oke. Silakan perhatikan pilihan pertama. Kita akan materi yang sebenarnya organisasi di Indonesia. Kemudian amatilah Ini satu peristiwa konflik ya berikut ini. yang pernah terjadi di negeri kita. Setelah menyaksikan tayangan video gambar Menengah. dunia ucap anak hati dan simak kembali tayangan video berikut. Pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei. Itu tadi surprise di sana. Re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis.
Initial demonstrations were held only on campus, obeying a military injunction to stay off the streets. But the students chafed at being confined and pressed to hold rallies at the Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the Parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire. The Trisakti tragedy triggered a wave of rioting, killing hundreds during the next 2 days. A week after the tragedy, students entered and occupied Parliament, facing only token resistance from the military. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya bersumpah akan mendukung kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. At first, the students exulted at the downfall of Suharto, disapproving the myth that the old general was indispensable to the nation's stability. Agar Soeharto tetap menjadi presiden, dan akhirnya mahasiswa atau rakyat
kelompok 5. Kita ada 4 orang satu tim ya. Setelah kelompok 4 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa mahasiswa menduduki tersebut dan bagaimana akhir dari peristiwa ini? Jelaskan. Mahasiswa tersebut menolak kebijakan Presiden Soeharto yang kemerdekaan. Mereka menolak karena meminta hak rakyatnya sebagaimana bantuan sosial dari pemerintah. Hakim meminta Presiden Soeharto suaranya. menyerah dan memilih berhenti menjadi Presiden Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, mestinya Habibie Sekarang kelompok 2, kelompok 1 sekarang. kita kelompok 3. Ya, kelompok 3 sekarang. Saya catat dulu daftar anggotanya. Pak. Amin sini ya. Amin Ahmad. Ya. Dia nggak ada mikir. Sekarang kelompok 3 tampil. Ya. Aku baca. Sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih sudah tampil 3 kelompok. Kelompok 1 dan 2 sekarang kita tunggu. Supaya ini nggak pulang, Pak. Belum ya, kita pulang jam 12. Oh my god. Sekarang berapa? Yang 2. Nah, Silakan. itu loh. Yang lain mau berangkat. Tadi Silakan. Tadi lo videonya belum selesai. Ayo lah, bun. Kelompok 2 ada? Ya cowok lagi, boy. Cewek terus. Mana nih? Baik, kalau tidak anda sekalian silakan kembali ke kursi formasi semula. Siap? Apa tujuan pembelajaran kita tadi di awal sudah kita bahas? Kita akan melihat ya, pertama kita akan memahami apa yang maksud dengan konflik. Ya. Yang kedua kita akan memahami faktor-faktor penyebab konflik sosial itu. Nah. Ini. Gitu bisa mengajar dulu. Ada bawaan, ada bawaan. Ya. Oke, nah, lanjut anda sekalian. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian konflik dengan benar, menguraikan faktor-faktor penyebab konflik sosial yang benar, caranya, kemudian menganalisis akibat konflik dengan benar, dan terakhir cara menangani konflik itu dengan benar. Dan terakhir kita tampil nanti dalam mempresentasikan itu tujuannya. Nah, anda sekalian, apa itu konflik? Tadi kita sudah nonton video salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dari bangsa kita,
di mana gerakan reformasi meruntuhkan hegemoni pemerintahan Soeharto yang kita kenal dengan nama Orde Baru. Gerakan reformasi melahirkan gerakan perubahan dalam sistem pemerintahan kita. Nah, maka kenapa muncul gerakan reformasi? Karena ada konflik di awalnya dan juga prosesnya juga lahir dari konflik. Jadi Anda sekalian, apa itu konflik? Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, ya, Surjono Sukanto mengatakan bahwa ya, konflik itu suatu cara dalam rangka mencapai tujuan, baik itu individu atau kelompok, menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawan-lawannya. Itu konflik menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto. Kita lanjut. Apa itu konflik menurut Profesor Robert M. Lawang? Menurut Robert M. Lawang, konflik itu adalah suatu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Itulah pengertian konflik menurut Robert M. Lawang. Lanjut anak-anak sekalian, ya, kita simpulkan bersama-sama apa faktor penyebab konflik sosial. Ya, yang pertama adalah perbedaan dari masing-masing individu. Di daerah kita ada teman kita yang kembar identik seperti Nina dan Winnie, atau seperti yang sering kita tonton atau kamu tonton di rumah, Upin dan Ipin. Ya anak-anak sekalian, samakah Upin dengan Ipin karakternya? Tidak. Walaupun mereka kembar identik sekalipun, sama, susah membedakannya. Ya anak-anak sekalian, tetap hakikatnya manusia itu masing-masing memiliki perbedaan. Apalagi kakak dengan adik, walaupun satu ayah satu ibu, masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Nah, maka akan muncul konflik nanti karena perbedaan individu. Selanjutnya anak-anak sekalian, apa yang menyebabkan konflik? Itu perbedaan latar belakang budaya. Latar belakang budaya seperti kita di SMP 46 Sejunjung ini. Ya, kita ini seperti gambaran Indonesia kecil karena beragamnya kita. Ada etnis Minang, ada etnis Jawa, ada etnis Batak, ada etnis Sunda, dan ada etnis Nias. Ini anak-anak sekalian, seperti kita ini di kelas ini adalah gambaran Indonesia kecil. Nah, perbedaan latar belakang budaya ini juga mempengaruhi nanti, mempengaruhi karakter kita, ya, mempengaruhi watak, ya. Maka dibutuhkan pemahaman, ya, pemahaman kita. Selanjutnya apa adalah sekalian yang nomor 3 adalah perbedaan kepentingan. Seperti mahasiswa demo atau kemarin yang baru-baru terjadi demonstrasi para buruh meminta penghapusan undang-undang cipta kerja. Contoh, itu perbedaan kepentingan karena kepentingan yang berbeda antara buruh dengan perusahaan, antara buruh dengan pemerintahnya. Ya, anda sekalian, yang berikutnya apa faktor penyebab konflik? Perubahan nilai yang terjadi dengan cepat. Apa contoh nilai yang berubah, Pak? Ya, anda sekalian, perubahan nilai yang terjadi secara cepat. Apa contoh yang kehidupan kita hari ini? Apa? Yang selama ini tidak pernah kita kerjakan, tapi gara-gara sesuatu hal cepat terjadi perubahan. Seperti yang kita pakai hari ini apa? Masker. Gara-gara COVID-19 kita pakai masker, jaga jarak. Walaupun memang daerah kita sudah dianggap zona hijau. Ya. Apalagi yang berada di zona merah. Minta ampun. Ya. Untuk menyebut pasien yang positif COVID saja harus pakai APD, alat pelindung diri. Lengkap, ya, anak-anak sekalian. Pakai ambulan harus bersih. Ini bukan nilai. Yang selama ini ketika kamu bertemu dengan guru kan bersalaman. Sekarang hanya ngangguk saja. Ya enggak, Pak, Bu.
selama ini kita saling pegang tangan guru, letakkan kekening kamu. Persoalan penyelesaian kenapa itu tidak terjadi? Ya, kenapa tidak terjadi? Ya, karena perubahan nilai. Mati lampu ya. Oke. Baik, anak saya, kita cek dulu sebentar. Kenapa lampu bisa mati? Balik. Oh. Mati ya. Tapi berusaha. Dan anak sekalian yang berikutnya, bagaimana cara menangani konflik? Ya. Yang pertama kita bisa menghindar. Ya, kita bisa menghindar. Kemudian yang kedua kita bisa memaksakan kehendak. Selanjutnya menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kita juga melakukan tawar menawar. Juga kita melakukan kolaborasi. Baik anak sekalian, itulah kesimpulan kita pada hari ini tentang materi konflik dalam kehidupan sosial. Selanjutnya anak sekalian, silakan kamu jawab soalnya karena lampu mati saya bacakan. Jawabnya saja. Oke. Apa? Uji coba. Coba uji coba. Ya. Sekarang jawab nomor 1. Nomor 1 belum Pak. Baik anak-anak sekalian, supaya waktu kita tidak terlalu banyak dihabiskan untuk menjawab soal yang ada di dosen matematik, kita ganti. Saya akan membuka buku di halaman 127. Saya akan jawab untuk post test sampai 10 soal itu. 1 sampai 10 di halaman 127. Ya. Jawab A apa jawabannya? B apa jawabannya? Ya, bisa bikin soal. Silakan kamu jawab soal pada halaman 127 1 sampai 10. Satu sampai 10. Ya, kalau ada jawaban E. Kami caranya
PGR-nya apaan, Pak? PGR pegawai negeri. PNS nih. Kita halaman kilo tuh coy. Kalau biar sempit ya. Mobilnya jalan kilo. Mana nih catatannya? Pasti mana bangga daerah. PGRI mana? Penghasilan Gold Royal Indonesia. Apa nyampe Aduh, kan badan berenang udah kayak ampun. Si batangnya. Bisa potato. PBB apaan sih, Pak? Di halaman berapa monyong-monyong terus ditanyain? Ada jawaban. Ikan butar makan ikan lele. Iya. Ikan hiu, makan ikan gabak. Lagi bang. Raja, terus sampai 10 aja ya. Habis itu boleh pulang, Pak. Nang. Habis itu boleh pulang. Oh, tahu. Lebih gimana? Yang berasal dari NAD apa, Pak? Pak, yang berasal dari NAD apa, Pak? Yang berasal dari NAD. Pak ada Pak dong. Boleh Pak. Mana? Provinsi NAD nggak tahu, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi. Pak, bentar, Pak. Tahu. Pak, ini berlaku kan Pak? Oh, zatnya, Pak. Selamat Bali, Pak. Ini lah serius loh, Pak. Aku lagi cari. Organisasi. Contoh Baca amin. Sudah, jangan ngobrol juga.
Dan Sampai 10 masa. ya. Kalau udah Pak. Provinsi. Negara Nanggrowe. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan nanti kita lanjut setelah ini. Baik, kita tutup dulu jumpa kita. Alhamdulillah. Materi konflik dalam kehidupan sosial. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.